Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Snopsia. Kali ini saya akan membahas sebuah film drama thriller yang berjudul Pihu. Jika kalian sudah siap, mari kita bersama-sama menyimak alur ceritanya. Ibu Pihu yang bernama Puja, merayakan pesta untuk ulang tahun Pihu yang baru menginjak usia 2 tahun. Banyak teman-teman Pihu menghadiri pesta ulang tahunnya, sedangkan ayah Pihu, Gaurav, belum juga terlihat. Keesokan harinya, Pihu bangun dari tidurnya. Ia terus membangunkan ibunya untuk meminta segelas air. Namun, ibunya tidak bergerak sama sekali. Pihu bertanya kepada Puja mengenai keberadaan ayahnya, tetapi Puja juga tidak menjawabnya. Alih-alih menunggu ibunya bangun, Pihu lalu meninggalkan kamarnya dan melihat ke lantai bawah sambil memanggil ayahnya. Tidak mendengar jawaban apapun, Pihu lalu turun perlahan dengan menghitung setiap langkah kakinya. Dengan memegang boneka, Pihu terus berjalan dan memperhatikan barang-barang sekelilingnya yang berantakan karena pesta kemarin. Tanpa alas kaki, Pihu menginjak beberapa permen di lantai dan membuangnya. Ia lalu membawa sebuah koran bersamanya. Ketika hendak naik ke atas, Pihu mendengar suara dari arah dapur dan melihat keran mengalir. Ia memanggil ibunya lagi dan mencoba memberitahunya mengenai keran yang menyala sendiri itu. Ibunya masih tidak menjawab. Dengan menggunakan bangku anyaman, Pihu mencoba mematikan keran tetapi ia tidak dapat meraihnya. Ia lalu mendengar suara lainnya dari arah lain. Ia membiarkan air keran itu mengalir dan bergegas keluar dari dapur. Ia tidak memperhatikan adanya kabel listrik dan stop kontak yang menyala di lantai. Melihat televisi menyala, Pihu mengganti channel televisinya dan menari-nari mengikuti musik televisi itu sambil meminta ibunya untuk mengikutinya. Namun, ibunya masih tetap terlihat tidak bergerak sama sekali. Ketika Pihu bosan, Pihu meletakkan koran di samping tubuh Puja dan memperlihatkan padanya sebuah gambar pada halaman depan. Pihu kemudian meminta ibunya bangun dan mengatakan ia ingin bermain ayunan. Saat Puja tetap tidak bergerak sedikit pun, Pihu melihat acara favorit ibunya di televisi lalu kembali memanggil ibunya. Pihu penasaran mengapa ibunya tertidur sangat lelap. Pihu mencoba menggelitiki kaki ibunya dan masih tidak bergerak. Pihu pun khawatir dan mulai menangis. Ia naik ke tempat tidur dan mendorong-dorong tubuh ibunya tetapi semua yang dilakukannya sia-sia. Ponsel Puja kemudian mulai berdering. Pihu pun mencari dan melihatnya di atas rak. Pihu langsung mengambil bangku anyaman dari lantai bawah menuju ke atas. Ketika ia kembali, ponsel sudah berhenti berdering. Pihu kembali berusaha membangunkan ibunya. Kali ini ia mengatakan bahwa ia mau ke kamar mandi. Tanpa bantuan ibunya, Pihu meletakkan pispotnya di toilet lalu melepas popoknya sehingga ia bisa duduk di toilet. Pihu yang terus menarik perhatian ibunya menunjukkan jari-jari kotornya di depan ibunya. Ketika ponsel berdering lagi, Pihu turun ke bawah untuk mengambil bangku anyaman. Bangku itu lalu diletakkan di depan rak dan ia pun menaiki dan berdiri di atas bangku itu. Namun, ia tetap tidak bisa menggapainya. Pihu lalu bermain air di kamar mandi dan membuat seluruh lantai kamar mandi basah. Kemudian, ia menyikat giginya dan mengenakan kembali celana dalam dan pakaiannya yang kotor namun tidak dengan celana tidurnya. Pihu lalu melempar celana tidurnya dan tergantung di papan setrika. Pihu menangis lagi dan mencoba membangunkan Puja. Di saat itu juga, terlihat wajah Puja yang memar. Pihu semakin terisak-isak di atas tubuh ibunya. Sebotol obat terjatuh dari tangan Puja. Di sini, lengannya juga terlihat memar yang mungkin didapatnya karena kekerasan rumah tangga. Pihu pun melihat pil yang berserakan di lantai dan penasaran terhadap pil itu. Pihu mengambilnya satu persatu dan memasukkannya kembali ke dalam botol. Ia bertanya kepada ibunya apakah ia boleh memakannya. Ponsel berdering sekali lagi. Pihu lalu memanjat rak dan segera mengambil ponsel itu. Ketika Pihu berhasil meraih ponsel itu, ia tidak sengaja menjatuhkannya dan membuatnya tersungkur ke bawah. Saat ponsel berada di lantai, tombol jawab ponsel tertekan. Ternyata Gaurav yang menelpon dan mengira istrinya yang menjawabnya. Ia kemudian berbicara dan mengakui bahwa Puja telah membuat hidupnya sengsara. Sementara Pihu berusaha meraih ponselnya, ayahnya terus berbicara melalui ponsel itu dan menyalahkan Puja karena ia tidak mengemasi tas atau menyetrika pakaian Gaurav sehingga membuatnya tertinggal pesawat ke Kolkata. Kesal karena Puja tidak menjawab, Gaurav marah dan menyuruhnya pergi ke neraka. Ia juga memberitahukannya bahwa ia lupa mematikan setrika. Ketika Gaurav mendengar Pihu menangis, Gaurav mencoba berbicara dengannya tetapi ia tidak mengerti apa yang Pihu katakan dan kemudian menghentikan panggilannya.
Ketika Pihu melihat memar di wajah ibunya, ia pergi ke kamar mandi untuk mencari krim wajah tetapi ia tidak menemukannya. Di cermin kamar mandi, ia menulis sebuah pesan perpisahan dengan menggunakan lipstiknya. Pesan itu terlihat menyalahkan Gaurav karena penderitaan yang Gaurav buat dan Puja ingin membawa Pihu tetapi ia tidak punya keberanian untuk melakukannya. Pihu lalu menemukan sebuah lipstik dan mengoleskannya ke bibirnya. Ia lalu menunjukkan kepada ibunya apa yang ia lakukan. Kemudian, ia membuka salah satu laci tempat krim itu disimpan. Ia mengoleskannya ke wajah ibunya sebelum mengoleskan semuanya ke seluruh badan Pihu sendiri. Ketika Pihu melihat asap setrika, ia mendekati dan berusaha mematikannya. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara mematikannya. Ia hanya mengambil celana tidurnya yang sudah mulai terbakar dari papan setrika. Bertekad untuk mematikan setrika, Pihu bertanya lagi kepada ibunya bagaimana ia mematikan setrika itu sambil mengelilingi papan setrika dan mencari saklar listrik. Tidak dapat menemukannya, Pihu menyentuh setrika yang hidup itu dan menyebabkan tangannya terluka. Ia pun menjerit kesakitan. Saat ia menangis, Pihu naik ke atas tubuh ibunya hingga ia tertidur. Pihu lalu bangun dan memilih untuk mengabaikan ponsel yang berdering. Dia mencoba membangunkan Puja lagi dan mengatakan kepadanya bahwa ia ingin susu. Puja tetap tidak bergerak. Pihu lalu pergi keluar dan mencoba mengambil botol susu di rak lainnya. Ia lalu menjatuhkan dan menumpahkannya ke lantai. Pihu dengan cepat membersihkan kekacauan yang ia buat dan bergegas ke dapur. Ia pun memanaskan sepotong roti menggunakan microwave. Pihu menyetel pengatur waktu 10 menit dan akhirnya membakar rotinya. Kemudian, ia kembali memasak roti lainnya di atas kompor dan membuat rotinya terbakar lagi. Pihu masih kelaparan dan membiarkan kompor dan microwave menyala. Ia pun membuka kulkas dan menemukan sepotong kue yang tersisa untuk dimakan. Setelah itu, ia mengeluarkan isi kulkas dan masuk ke dalamnya dengan menutup pintu kulkas. Namun, ia segera menyadari bahwa ia harus keluar. Ia mengguncangkan kulkas dan membuat botol bumbu di atas kulkas jatuh dan pecah. Dengan keran, kompor, dan microwave yang masih menyala serta pecahan botol kaca berserakan di mana-mana, Pihu terus makan di lantai dan berjalan tanpa alas kaki. Saat pemulung datang, Pihu mencoba membukakan pintu namun pemulung itu langsung pergi. Sementara itu, air wastafel di dapur mulai meluap. Khawatir dengan ibunya, Pihu menawarkan ibunya roti dan mengatakan kepadanya bahwa ia harus makan. Ia kemudian bermain balon. Ketika balon dilempar dan menyentuh setrika, balon itu meletus. Pihu mulai bermain dengan mainannya yang lain. Pil di lantai pun sebagai mainannya. Telepon berdering lagi dan Pihu akhirnya berhasil meraihnya dengan penggaris. Pihu mengangkat ponsel itu dan berbicara dengan ayahnya. Ayahnya menanyakan kepadanya apa yang ibunya lakukan. Ketika Pihu meletakkan ponsel di telinga Puja, Gaurav mengatakan kepadanya bahwa ia sedang berada di dalam pesawat dan tidak bisa dihubungi selama 2 jam. Ia kemudian bertanya apakah ia sudah mematikan setrika. Istrinya masih tidak menjawab dan Gaurav marah. Akhirnya, ia mengakui kesalahannya karena terlambat datang ke pesta ulang tahun Pihu. Tetap tidak ada jawaban dari istrinya, Gaurav mengakhiri panggilannya sebelum Pihu dapat berbicara dengan Gaurav. Tidak ada yang bisa diajak bicara, Pihu lalu memainkan telepon mainannya. Kabel telepon mainannya terlilit di kaki papan setrika. Pihu lalu berlari keluar kamar sambil membawa telepon mainannya sehingga setrika jatuh ke permukaan papan setrika. Saat dia menonton televisi, terlihat asap mengepul dari arah setrika dan menyebabkan listrik padam. Ketika televisi mati, Pihu berjalan ke belakang televisi untuk menghidupkannya. Ia lalu kebingungan ketika ia melihat kabel listrik yang terurai di sana. Pihu menyentuh stop kontak dan menyalakan saklar utama. Televisi masih tidak menyala. Pihu kemudian mendengar seseorang mengetuk pintu. Ia kemudian melihat dan mendengarkan tetangga mereka dari celah bawah pintu yang sedang membicarakan padamnya listrik. Seorang wanita mengatakan generator listrik sedang diperbaiki. Ketika listrik kembali menyala, seorang pria memanggil keluarga Pihu dari luar apartemennya dan mengatakan ia datang untuk mengantarkan susu mereka. Tetapi tidak ada yang menjawab. Wanita itu mulai kesal dan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak peduli dengan apa yang terjadi di dalam dan menjelaskan pesta ulang tahun Pihu semalam mungkin membuat Puja dan Pihu tertidur di dalam. Pria itu kemudian meminta tolong kepada wanita itu untuk memberikan susu kepada ibu Pihu. Wanita itu dengan kasar menolak. Pihu hanya bisa melihat ketika pria itu pergi. Pihu hanya terdiam di lantai dengan bonekanya sampai ia tertidur lagi.
Pihu dibangunkan oleh telepon berdering. Ketika ia hendak naik ke atas untuk mengambilnya, ia mendengar suara alarm berbunyi dari arah dapur. Tiba-tiba, pemanas air meledak dari arah dapur. Pihu hanya bisa melihatnya dengan ketakutan saat air di dapur meluap. Sementara itu, tetangga mereka mulai khawatir dengan suara ledakan itu. Satpam apartemen memberitahu tetangga bahwa ia akan memeriksa apa yang terjadi. Sementara Pihu melihat sekelilingnya berantakan dan terlihat berbahaya baginya, ia menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pihu kemudian membawa bonekanya ke atas. Tiba-tiba kakinya tersandung anak tangga. Namun, ia mengabaikannya dan terus berjalan ke atas. Ketika listrik kembali menyala, setrika mulai berasap lagi. Setrika mulai membakar papan besi dan menyebabkan listrik padam lagi. Pihu kemudian memberitahu ibunya bahwa ia ingin bermain dan pergi ke balkon untuk memanggil teman-temannya. Ketika ia berada di balkon, bonekanya tersangkut di pagar balkon. Tanpa mengetahui maut sedang berada di depannya, Pihu mencoba menggapai bonekanya yang akhirnya jatuh ke dasar gedung apartemen. Pihu kemudian kembali ke dalam untuk meminta bantuan ibunya tetapi ibunya tetap tidak bergerak. Pihu kembali ke balkon dan mulai memanjat pagar balkon yang merupakan penghalang ia dari mara bahaya apabila ia terjatuh. Saat Pihu berada di puncak pagar balkon dan mulai membungkuk, salah satu tetangganya melihatnya dan memerintahkannya untuk turun dengan pelan-pelan. Tetangga itu kemudian memberitahu penjaga untuk memeriksa gadis kecil itu. Pihu akhirnya turun dari pagar dan kembali ke tempat yang aman. Ketika telepon berdering lagi, Pihu kembali ke dalam untuk mengangkat dan menjawab panggilan ponsel itu. Meera mulai berbicara melalui ponsel itu. Meera berpikir sedang berbicara dengan Puja. Ia lalu bertanya mengapa ia bertingkah aneh. Tidak ada jawaban, Meera mengatakan ia akan datang. Pihu mencoba berbicara dengannya tetapi Meera tidak mengerti kata-kata Pihu. Meera berjanji akan menemuinya. Listrik kembali menyala dan mati lagi. Salah satu tetangganya meminta penjaga untuk mencari penyebab kejadian itu. Dengan tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Pihu mulai bermain dengan ponsel ibunya dan duduk di pinggir pagar tangga dengan kaki menjuntai ke bawah. Dia kemudian kembali ke kamar tidur ibunya dan mulai memeriksa album fotonya. Ketika ia mendengar suara mobil, Pihu pergi ke balkon untuk melihat apakah itu ayahnya tapi itu hanya tetangga mereka. Gaurav menelepon sekali lagi dan Pihu menjawabnya. Gaurav mengatakan kepadanya untuk memberitahu Puja bahwa ia meminta maaf dan akan pulang besok. Gaurav kemudian mengatakan akan menelepon 1 jam lagi. Ketika ia mengakhiri panggilan, baterai ponsel berbunyi dan perlu dicas ulang. Pihu tetap bermain dengan ponselnya dan membuang-buang baterai ponsel yang tersisa. Ketika Meera mencoba meneleponnya lagi, Pihu menolak panggilan itu dan terus bermain. Setelah itu, Pihu mengambil pil yang tersisa di lantai dan akhirnya tertidur di atas ibunya. Lagi-lagi, Pihu terbangun oleh suara ponsel yang berdering. Suara ponsel itu adalah panggilan dari wanita salon yang menawarkan produk dan pelayanan. Kemudian, panggilannya langsung ditutup ketika tidak ada yang menjawab. Dengan baterai ponsel yang akan habis, Pihu meminta ibunya makan. Ketika Pihu melihat pembersih lantai, dia berpikiran bahwa pembersih lantai adalah susu. Tetapi saat ia memindahkan cairan pembersih lantai ke botol, ia tidak sengaja menumpahkan semuanya. Masih lapar, Pihu mencoba meminum ASI ibunya, tetapi ia kesal tidak dapat membuka kancing baju ibunya. Sementara itu, Meera mengirim pesan kepada Puja dan mengatakan bahwa ia akan datang pada malam hari. Di sisi lain, Pihu kesal dan berteriak kelaparan. Ketika ia kembali ke bawah, ia melihat apartemennya penuh dengan air. Saat berjalan melewatinya, Pihu terpeleset. Lalu, ia melihat beberapa makanan sisa di bawah meja. Ia pun memakannya. Saat gadis malang itu sedang makan, para tetangga datang dan terus mengetuk pintu. Tidak ada mendengar jawaban, mereka berpikir bahwa keluarga Pihu lupa mematikan keran. Mereka pun pergi dan Pihu kembali ke lantai atas dengan sisa makanan ringannya dan melewatkan panggilan ponsel yang berkali-kali dari ayahnya. Akhirnya, ia menjawab panggilan itu lagi dan menceritakan kepada ayahnya apa yang dialaminya. Meskipun Gaurav terus meminta Pihu supaya ponsel diberikan kepada Puja, Pihu bersikeras agar ayahnya mendengarkan ceritanya dahulu. Ayahnya menurutinya tetapi ia berhenti mendengarkan ketika Pihu batuk. Ayahnya menyuruh Pihu untuk meminta obat kepada Puja tetapi Pihu mengatakan bahwa ibunya pergi ke Kolkata. Gaurav pun bingung dan mengatakan kepadanya bahwa ayahnya sedang di Kolkata dan Puja pun juga sedang bersama Pihu di saat itu juga.
Dari sana, Pihu terus berbicara bahwa ibunya tertidur dan membuat Gaurav khawatir. Gaurav merasa semakin khawatir dan memberitahu Pihu untuk tetap berada di sambungan telepon saat dia bergegas kembali ke rumah. Gaurav kemudian membuat panggilan 3 arah dan meminta Meera untuk melihat keluarganya. Pesannya langsung masuk ke pesan suara Meera. Ketika panggilan telepon itu berakhir, Pihu terus makan dan memberikan beberapa makanan ke tangan Puja. Kali ini, lalat terlihat mulai mengerumuni tubuh Puja. Beberapa makanan pun dimasukkan ke dalam mulut ibunya oleh Pihu. Pihu bertanya kepadanya apakah ia boleh memakan pil yang ia pegang. Tidak ada jawaban dari ibunya, Pihu langsung meminum 1 pil dan terus meminum pil lainnya. Setelah selesai bermain, Pihu perlahan tertidur dan panggilan ponsel dari ayahnya terus berdering. Ketika tetangga akhirnya memutuskan untuk masuk ke apartemen Pihu, Gaurav tiba tepat pada waktunya dan segera membuka pintu. Begitu masuk, dia panik mencari istri dan putrinya di apartemen yang terbakar dan banjir. Ia ketakutan akan terjadi sesuatu yang menimpa istri dan putrinya. Ketakutannya semakin menjadi saat ia menemukan tubuh Puja yang tak bernyawa di tempat tidur. Dia mati-matian memohon ampun kepada Puja. Saat dia terus melihat sekelilingnya, ia menyadari bahwa setrika telah meledak. Ketika Gaurav tiba-tiba mendengar Pihu memanggilnya, Gaurav langsung bergegas dan menemukannya di tempat tidur. Pihu sedang bermain dan mengatakan padanya bahwa ia ada di rumah. Pihu terlihat bingung tetapi ia senang akhirnya ayahnya pulang. Dengan polos, ia kemudian meminta ayahnya untuk membangunkan ibunya yang membuat Gaurav berteriak kencang menyesali perbuatannya. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen. Sekian dulu video ini, kami dari Shnopsia pamit undur diri.